Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana pada sore hari ini kita dapat limpahan rahmat berkahnya hingga kita bisa berkumpul dalam rumah Bude kesayangan kita, Bude Rina dan Bude Lutfi, dan harapan mudah-mudahan rumah ini membawa keberkahan, terutama untuk Pak Ade yang disegerakan sehatnya, amin amin. Salawat salam terjadi Allah kita haturkan kemudian kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian Aisyah ikut menangis dulu. Mudah-mudahan kita semua membahas di sini yang dipimpin nanti Ustaz, kita ucapkan untuk kesembuhan Pak Ade, biar Pak Ade kita bisa ceria lagi, semangat lagi, dan bisa senyum lagi, ya. Amin Allahumma amin. Ustaz harus sehat ya Ustaz ya. Ustaz harus sehat, jaga kesehatan, jaga makan. Tegang-tegang juga ya. Nah, ulun pada jaga makan, kolesterol atau naik ya, asam urat naik kalau kuat juga. Ya, mudah-mudahan selalu terjaga terus. Artinya jangan sampai kita terlalu capek yang kelewatan, itu aja. Jaga terus stamina kita, karena kita perlu menjaga perjalanan kita, ya. Jadi ibu-ibu untuk acara selanjutnya sudah siapkan kita mendengarkan tausiah, ya, ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Mahmud dan Ustaz Mahmud. Ini NTB Nahdlatul Istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ikram tadim hadratul kiram segenap punyai para ustadzah, sesepuh sesepuh, pengurus pembina dan ketua serta jajaran pengajian Al-Fatilah Jannah dan seluruh undangan yang dirahmati Allah. Wabil khusus Sohibul Bait ini dan niat Bude Luki. Nah, kiranya di sini Bude Luki. Nah, memang namanya Luki gitu. Oh, bukan. Kecuali Bude Luki. Bude Sutris. Ini doa, kirim doa pada hari kubur. Ini pas mengkaji bulan Suro, bulan Dungo, bulan Istighfar, bulan Leluk Napuro. Yang kedua, nanti kita pada khusus dumateng Pak Sutrisno, mungkin paling sehat, iso sujud, iso ibadah normal, amin. Dalam kehidupan berakhir husnul khotimah. Amin ya Allah, amin. Ibu-ibu pengajian Fadilah Jannah dan seluruh undangan yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan wasiatul Mustafa tentang sabar, ini saya mengambil judulnya Kanjeng Nabi nuturi sabar. Memang sabar ini sebenarnya orang kalau sudah sabar itu sebenarnya selesai di dunianya, itu selesai, dapat nikmat. Karena nggak semua orang dapat nikmat sabar. Karena tandanya orang sabar itu subur, makmur, anak omah, anak sumur, minimal itu. Nah, sebelum kita mengulas sabar, saya mau konfirmasi dulu. Kita 1 jam ya? 2 jam sampai kumpul orang-orang besar tuh ya. Dulu mahasiswa besar, sekarang dijadikan gelar baru guru besar.
Ayo bener ya, dulu besar saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat dohir, sehat batin, sehat hati ini. Anda sehat hati itu nek ikhlas urip, nek panjenengan durung ikhlas urip berarti kategori wong gak sehat. Jadi sehat ikhlas urip ini adalah bahwa panjenengan itu ikhlas jadi hamba Gusti Allah. Saya kasih alhamdulillah apapun situasinya masih hidup, alhamdulillah. Jadi astagfirullah. Orang hidup itu berarti masih bisa istighfar. Nah ini ikhlas urip itu ketika kita ya Allah apapun situasinya ternyata saya masih diberi kesempatan benar ada iso sholat, iso apa? Alhamdulillah berterima kasih kepada Gusti Allah. Kaitan dengan mukadimah yaitu saya bawakan ini masih bulan Suro. Jadi kalau Kalimantan namanya Suro, kalau orang Jawa Suro, kalau Arabnya Muharram. Nah ini saya jelaskan dikit supaya nggak salah paham. Ini wong Jawa sana itu yang seberang sana salah paham. Bulan Suro itu dikira laut selatan itu mantu, syukur gitu. Nah ini dorong mantu, akhirnya itu gak kali mantu. Ini tak jelaskan nanti. Jadi di bulan Muharram, bulan Suro itu harus ngapain, dan itu termasuk dasar Al-Qur'annya ada enggak. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 dijelaskan bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan, yang bulan mulia itu ada 4, yang dimuliakan Allah 4. Kalau Ramadan kemana enggak masuk? Ramadan sangat mulia. Penghulunya bulan itu Ramadan, tapi yang 4 ini khusus di Al-Quran disebutkan 4 bulan itu adalah yaitu bulan Rajab, bulan tahunnya sholat. Nah ini yang masuk bulan-bulan yang mustajab dalam berdoa. Ada lagi bulan yang Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu orang Jawa menyebutnya Selo. Jadi Sawal Selo. Selo itu Dzulqa'dah. Kado hari raya Idul Fitri itu namanya bulan Dzulqa'dah atau bulan Selo. Nah habis Selo itu bulan besar atau Dzulhijjah. Kenapa disebut bulan besar? Karena di situ ada ibadah haji akbar, ibadah haji yang dilakukan oleh seluruh umat Islam sedunia di Mekah dan Madinah. Nah, terus selanjutnya yang keempat adalah bulan Muharram. Jadi 4 bulan yang sebenarnya ini sangat dianjurkan. 4 bulan ini adalah 4 bulan yang dimuliakan, Aqidullah, istighfar, dan tadi untuk melatih ikhlas urip itu nggak pandang umurnya harus 80 uripnya ikhlas ya oke. Bahkan sudah mati loh gak ikhlas, mulai ini jadi pocong menakut terus mati di urung ikhlas apa jadi mau mati mulai itu Penasaran? Mati penasaran? Penasaran ya. Jadi sebenarnya enggak mati ya mati. Penasaran itu setannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke bulan Muharram, yaitu bulan Muharram yang jatuh kemarin 14 Muharram 1448 Hijriah. Dan selamat tahun baru Islam. Selamat tahun baru Islam yang tentunya itu menjadikan semangat bahwa batasnya kalau masa ini tahun baru Masehi yang 2026 itu pas jam 12 malam. Tapi kalau tahun baru Islam batasnya itu maghrib. Jadi ketika sudah matahari terbenam, nah doa akhir tahunnya kemarin kan sebelum matahari terbenam atau bergasar. Doa awal tahun itu setelah sholat maghrib. Makanya baru kita mulai, baru tahun ini masih dari rumah minum susu.
susu putih. Minum susu putih. Kanjeng Nabi menunjukkan bahwa kesunahan untuk minum susu itu antara maghrib dan isya. Tapi kalau lupa ya sampai malam ya apa-apa. Nah tujuannya apa? Itu sebagai ikhtiar bahwa kita itu ya Allah yang sudah-sudah. Ibarat saya jengkel sama orang itu nulis kita maafkan yang betul. Tapi ya namanya emak-emak, namanya ibu-ibu, itu bisa memaafkan kan nggak bisa melupakan. Akhirnya hidupnya jengkel terus. Jadi wajahnya kayak buruk-buruk itu bukan karena jelek, tapi karena hatinya sumpah. Tapi meskipun elek, ngomong elek, tapi kalau hatinya itu cerah, itu dilihat dia enak seger. Jadi wajah itu kok. Biasanya kok wajah yang bulat-bulat gayaan dan wajah yang bulat banyak ngomong surah banyak bulat karena sumpah tidak ikhlas urip tadi. Ya Allah kenapa suami saya begini? Ya Allah kenapa rumah saya kok menghadap ke utara? Ya Allah kenapa baju saya kok mulai sesak semua? Lemu. Nggak terima terus itu. Ketika sudah nggak terima dengan keadaan, memang finisnya jelas ya itu tidak salah. Sudah tidak terus. Hanya bulan Muharram ini kita semangat ya Allah. Mudah-mudahan bulan surah ini menjadikan kita keberkahan. Kita paham ini bulan mulia. Makanya bagi ini kok pas surah. Jadi selamatan sunan-sunan selamat mulia. Ini surah kita. Ya menyambut tahun baru Islam. Nah, kita doakan semuanya yang terbaik buat semuanya. Yang terbaik. Pokoknya tutup doa itu jangan sampai mintanya itu terlalu matematika. Minta banyak, minta gede, minta lebar, minta panjang enggak. Tapi ya Allah berikan yang terbaik. Nah kaitannya bulan surah, kenapa sih surah itu diperingati? Gak oleh ngomong dulu ya, itu gak oleh mantu, gak oleh sunatan, gak oleh meriah-meriah. Apa ya? Bangun rumah di ora oleh, dimulai mondasi ora oleh. Nah itu disuruh opnya itu kenapa? Bulan Muharram itu adalah bulan Kanjeng Nabi Muhammad itu lagi susah banget. Karena cucunya Sayyidina Husain yang sangat dicintai Nabi itu nggak punya keturunan. Keturunannya pada meninggal. Qasim meninggal. Anak-anaknya ini banyak. Dari istri yang itu kalau 9 ya. Itu yang punya keturunan cuma jalur dari Sayyidah Fatimah yang sampai saat ini ada yang disebut Habib atau yang orang nyebutnya Sayyid. Kalau orang Jawa katakan Sayyid itu keturunan Nabi. Nah, di situ Sayyidina Husain itu meninggal di padang Karbala. Itu dibunuh di penggal kepalanya pada tanggal 10 Muharram. Nah, itu susah banget sedih. Makanya di para kiai cuma wali songo sepuh-sepuh le iki bulannya sedih dan Nabi berduka. Awak kok malah ngantung-ngantung ning dulu kan wayangan kayuan mau main. Itu enggak bagus. Ada kita hati enggak ewo, enggak modal, enggak mulai bangun, enggak apa Islam. Tapi memang itu supaya apa? Di dalam bulan Ramadan itu eling. Kita juga itu bersedih, berduka, bukan masalah laut selatan mantu di lorong untuk mantu enggak ada kaitannya. Pak, laku anak saya membah keris dan yang sebagainya, membah kerisnya berani berdeso, selamatan itu banyak budaya. Kan orang tua keris itu sakti. Zaman dulu orang kalau punya keris soro sabu hitam, keris itu gandeng, itu dia kuat, dia percaya diri. Tapi zaman sekarang nggak maju.
kayak saya Pak Mahmud punya ada keris sama pakai, mau sama kemarin sama keris, saya sakti, saya pasti mau, karena zamannya berbeda. Tapi kalau saya dikasih iris, yang di dalamnya ada 500 juta, taruh di satu, jalan saya sudah beda. Siapa yang mau kawin dengan saya? Karena zamannya. Jadi nggak bisa dulu itu keris itu nanti musik enggak pengaruh, bahwa ATM ini bisa jadi musik kalau nggak ada ATM saya mati semua. ATM, iris, keris itu hanya fasilitas. Jadi punya keris 100 juta, udah gaya sampai beda. Tapi kalau nggak punya apa-apa sama. Ketika megang keris, megang pusaka. Kalau di Kalimantan Selatan apa pusaka? Golok ya. Nah, jadi supaya dipahami bulan Muharram itu adalah bulan tahun barunya Islam, awalnya Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah diawali disebut tahun Hijriah atau bulan Muharram. Supaya paham, supaya enggak pak kalau ada itu tangga saya Kalimantan ini kok Jawa pak, uangnya kembang, keris dan sebagainya. Itu hanya budaya. Di Jawa itu juga dua. Ada di desa saya itu ada berpisah. Ada santri. Ini biasanya anaknya mondok, dia sholat. Ada abangan. Nah, uang abangan itu Islam tapi belum sholat. Nah, sampai kan paham nih. Yang saya ini orang abangan apa enggak lingkungan saya itu tahu loh. Orang abangan itu ya Islam, tidak sholat, punya anjing, yo mabuk, yo mendem. Itu orang abangan. Salah enggak? Karena dia lingkungan. Abangan itu kalau Jawa ada kaum abangan, ada kaum santri. Jadi kaum santri itu wong sing Islam belum sholat, sudah meninggalkan barang maksiat. Tapi wong abangan dia Islam sudah syahadat, tapi urung belum sholat. Oh iya, urip karo kuwi kadang pikir kita ya saya ini apa yang sudah saya dapat di tahun 2001 mulai tanggal 9 sampai 11, 12 sampai 17. Ya itu memang hubungan agama. Tapi sekarang mulai bergeser, ada pengajian Agasari, ada pengajian Wijaya, santri masuk. Nah, jadi kalau sampai ada dulur, ada saudara kok masih Islam, udah Islam kan belum sholat, itu termasuk agama. Jadi pokoknya urip pokoknya Islam itu yang minta sholat kalau nanti meninggal itu begitu. Jadi tidak ada yang salah dalam kehidupan itu, tidak ada yang salah. Tempatnya nanti juga beda-beda. Kayak kita nanti di surga kumpul, biasa masih ibu bapak bilang ngapain makan kacang, oh ini biasanya murah-murah. Tapi kan itu menyenangkan. Nggak mungkin merasa soleh baik pengen sesuatu tapi sendiri. Ayo pengen sampai ke surga tapi sendiri. Enak kan? Enak begini walaupun hanya misalnya yang dimakan itu cuma telur, yang dimakan itu misalnya cuma sambal goreng atau kacang rebus. Nah, tapi bareng. Nah, ini yang sampai namai makanan yang dunia ini golek konco sing oke. Saya itu ingat ketika merantau kedua membawa istri. Saya kan kontraktor dulu. Kontrak istri pertama ya. Nah, itu saya mencarikan teman supaya dia kerasan dulu. Ini apa ya? Kan tak tinggalin ngajar itu kan seharian dia cuma baru anak satu, mainan sendiri sama anaknya. Tapi kan bosan nanti. Kalau minta pulang kayak apa? Karena jiwa manusia ini pasti harus bersama, bersosial. Akhirnya apa? Saya bukakan. Ini ada uang 500, tak belikan pulsa. Kamu tulis di depan jual pulsa. Wah, akhirnya di Panarung temannya banyak. Nah, Pak, ini ada 5 orang utang tak popo, utang ono, ini jadi bolo.
Akhirnya dia punya kenalan teman. Nah malam-malam pulsa listrik habis, tong mau masuk. Nah karena ngutang 20.000 jadi akrab. Nah, saya mikirnya nggak kerasa nih, perempuan kalau udah sendiri bisa nggak kerasa. Harus kondisikan, makanya kebersamaan berjamaah senang seperti ini keberuntungan luar biasa. Minimal itu pasti berdasarkan kebetulan di bulan Suro, dan kejadian di bulan Suro ini banyak karena diistimewakan, termasuk ketemunya Siti Hawa dan Nabi Adam di Jabal Rahmah. Nabi Adam diturunkan di India atau Pakistan, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya saya waktu masuk mendarat di Abdul Aziz, Jeddah itu kenapa sih disebut Jeddah? Karena Jeddah itu artinya nenek, mbah, tempat makamnya Siti Hawa. Jadi di Jeddah ketemu Nabi Adam di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu bukan suatu tempat yang mustajab untuk berdoa, enggak. Itu kayak gunung kentiling gitu. Tapi dikasih petilasan bahwa ini tempat bertemunya. Tapi orang Indonesia ini sampai umroh sampai bawa TPE, bawa spidol, tulis itu Kaido dan Kaidah enggak berpisah. Saya itu sampai lagi nikah itu kotor batu-batu gunung itu gara-gara tulisan sama ya. Ada yang bawa KTP, fotokopi 2 dan 4, ini mantuku dan anakku, dan langgeng ketua yang dikubur, dipendem detiknya foto itu disampung itu. Iya kadang ikut-ikutan. Jadi batu-batu yang di sana itu yang mengotori malah orang Indonesia. Pakai keke itu polisi Paijo dan Paimah, bikin musik Jowo ya. Sarifah dan Kadri ini bagian. Jadi ada nggak mustajab, tapi petilasan ketemunya tempat Hawa dan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu 40 tahun dihukum oleh Allah karena kesalahan istri. Tapi Nabi Adam bertanggung jawab. Dia selalu berdoa apa doa Nabi Adam? Ayo di bulan Suro yang sering dibaca nanti. La ilaha bukan? Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah aku dolim. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngapura aku ya Allah, minta maaf. Itu di selama 40 tahun bocok itu terus akhirnya bisa ketemu Siti Hawa. Nah, makanya laki-laki itu luar biasa. Kesalahan seorang istri hakikatnya kesalahan seorang suami. Itu kan Nabi Adam cuma mengambilkan buah kulti. Tapi 40 tahun harus menanggung. Kita coba 5-10 tahun aja udah mumet ya. Ini 40 tahun dipisah, satu di Asia, jadi di maksudnya di daerah India Pakistan, yang satunya di Saudi Arabia atau di Jeddah, ketemu di Jabal Rahmah. Dulu naik apa ya bisa ketemu? Belum masuk akal ya. Pertemuan Adam dan Hawa. Jadi sampai. Banyak kedua kejadian yang singkat saya untuk mengingat Muharram. Di bulan Muharram kejadiannya juga Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Itu kesalahan juga. Nabi Yunus salah. Itu ada yang mengatakan juga 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Gelapnya gelap itu orang nyebutnya gelap 2 kali. Gelapnya dasar samudra, gelapnya perut ikan. Itu membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dengan usahakan badhe salat minimal 100 kali. Karena pengakuan diri, ya Allah, apapun kehidupan yang Engkau berikan saya ternyata banyak kurang bersyukur. Jadi dia punya la ilaha illa anta, enggak ada pangeran, enggak ada Tuhan kecuali Panjenengan. Subhanaka, Engkau Maha Suci. Inni kuntu minadz dzalimin. Aku dolim ya Allah. Enggak bisa bersyukur kita loh, apalagi bersyukur sama suami aja berat, apalagi Gusti Allah. Sudah, matur nuwun Pak. Sudah. Terima kasih Mas. Sudah. Belum nanti pulang.
Nah, itu kita makanya ngaku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Yunus itu dibawa aja terus sampai 40 hari 40 malam, akhirnya wetenge ikan paus itu mules. Belum mules enggak ada obat terus kan. Akhirnya mules muntah itu ikan paus. Keluarlah Nabi Yunus selamat. Pengakuan kita tuh kalau sudah kaku-kaku baca itu yang ada pengakuan aja dari sebabnya ini minum boleh ya Allah aku salah ya Allah. Apapun meskipun dia akan soleh meskipun ustaz pun kalau sombong titik ya kalau nggak mengaku ya Allah. Ketika ngomong seperti ini, Gusti Allah ngasih kesempatan. Makanya saya undang sebelum 3 hari kemarin saya sudah mikir ini kan kebanyakan rawon, asam urat. Waduh, sholat itu berdiri kerangkangan koyok gajah. Tapi ini tadi normal lah. Karena apa saya mikir ya Allah, saya nggak makan ini. Pokoknya seharian tadi saya minum air putih banyak supaya nanti Jumat sore, besok Sabtu sore, Minggu sore saya bisa ngaji normal. Malu, masa ada ustaz sholat duduk masih normal gini kalau sholatnya terang-terangan asam urat ya simpel, pokoknya kurang makan air putih banyak masih sembuh. Kurang sembuh daun salam itu 1 pohon habis. Udah aja obat itu nggak usah biasakan pil. Jadi itu kejadian di bulan Muharram yang kenapa kita mengistimewakan. Nabi Ibrahim keluar dari dibakar Raja Namrud selamat di bulan Muharram. Nabi Musa membelah laut selamat dari Raja Fir'aun bulan Muharram. Nah, jadi kejadian-kejadian sejak Nabi Adam sampai sekarang itu bulan Muharram itu bukan suatu bulan istilahnya itu wong Jawa terus. Nah, ini bukan. Orang Jawa itu dulu ngelatihnya pale ini bulan Suro, ojo rame-rame. Ini kejadian istimewa banyak, sedih. Tapi wong desa punya ngeyel. Tapi setelah diomongin iki laut selatan mantu, ini diem kabeh. Betul. Kalau sudah mistik kan betul. Akhirnya ngubah keris. Bersih desa itu awalnya dakwah. Orang membersihkan desa itu namanya slum selamatan. Kemarin saya malam 1 surah itu di 4 tempat, tapi saya bisa masuk di sini habis Isa pas di Danau Ilung itu bikin ingkung sama-sama 1 kampung orang Bala. Habis itu jam 7:30 geser ke Gelisuan yang kilometer 10,5 sebelah kanan. Tegal Sarinya itu maghrib. Nah, itu tujuannya apa? Selamatan yang ada itu bersih. Nah, itu sedekah. Mangan bareng. Mangan ingkung itu kan makanan terenak ning dunia itu yang enak 2. Kalau orang Jawa itu ingkung sama sate. Kalau Banjar apa? Sop tunduk. Kalau Banjar apa? Ketupat. Makan istimewanya apa? Ketupat kandangan. Nah, kalau Jawa itu tak kasih tahu kamu Jawa ini mesti kayak ingkung, ayam utuh, apalagi 1 orang 1 ingkung. Terutama ustadznya. Karena kemarin saya dibawa di rumah dan buka 1 ekor. 1 orang 1 ingkung. Karena itu bahasa Banjar seingkung disebut ingkung. Enggak, maksudnya itu dibagi 1 untuk 50 orang. Ya kan memang ingkung 1 sampai ngundang kan ingkungnya 1. Nah yang kedua sate. Makanan yang paling enak tuh sate sama ingkung. Cemilannya apa? Bakso. Udah coba ada makanan yang lebih enak. Paling urap. Cuma itu urap itu. Jadi maksimal. Iya kalau orang Banjar kan asam manis bukan telan. Tahu. Ya, semua bukan jadi asap itu biasa bukan asam. Allahu Akbar. Nah, jadi kesimpulannya di bulan Muharram ini adalah bulan yang tentunya banyak amalan. Di dalam kitab Masyaratul Mustafa kaitannya di bulan Muharram banyak amalan apa sih? Baca istighfar yang banyak.
Saya lagi ngamalin ya. Saya lagi ngamalin ya kayu ya koyum 40 kali satu hari selama 40 hari. Nah, itu hajat insya Allah kita dikabulkan. Hajat apapun. Kalau saya nggak dikabulkan, misalnya saya itu minta alpak, saya nggak dikabulkan nggak masalah. Tapi nanti yang dikabulkan anak dan cucu saya. Nah, jadi minta sampai di situ. Saya itu selama hidup nggak ada motor, nggak ada mobil. Tapi ketika sudah tua, anakku itu mobilnya 5. Nah, jadi harapan itu selalu sepanjang zaman waduriyatihi itu. Panjenengan jangan sampai terfokus urip dhewe. Ya Allah, pokoknya saya sebagai ibu ini minta terus, minta. Nah, minta anak, nggak punya anak, ngambil anak, kan itu aja. Jadi simpel aja. Pak, saya itu sudah 20 tahun nggak punya anak, ngambil anak 3 langsung dirawat. Ketika anak itu dirawat, dia akan menjadi anak soleh dan dia akan mendoakan orang tuanya sama. Hanya bedanya cuma biologis dan nggak biologis. Tapi anak itu kalau kita investasikan, kita rawat, kita sekolahkan, kita pondokkan, dan dia menjadi orang soleh, tetap sedekah jariyah. Nah, jadi orang kadang pahamnya masih itu anak biologis, betul. Tapi ketika kita sudah investasi merawat anak, apalagi bercucu, apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang pertama ini sabar di dalam beramaliyah. Ini ia asobru salah satu alamat. Wong sabar itu mempunyai tiga hal yang dipunyai ketika orang itu disebut sabar. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ikhlas jadi hambanya Gusti Allah. Sampai sholatnya berpikir hari juga 30 tahun, 40 tahun masih sembahyang. Kalau cuma bermedumah itu paling 20 tahun rumah. Punya mobil paling sampai mentok makan sehari 2 kali. Punya mobil. Tapi kalau untuk sholat taat kepada Gusti Allah 60 tahun itu belum tentu. Sampai istiqomah 5 waktu sakwiritane minimal dari Allah dan satu kali putaran tasbih. Ini makanya orang yang sabar itu ketika dia bisa taat, gelem sholat, gelem ngaji. Karena sekarang banyak orang tua tampang cari rezekinya Gusti Allah dari ekonomi, tapi dia malah meninggalkan sang pemberi rezeki. Jadi ada yo suge, tapi tiba-tiba pas mau mati habis hartanya. Karena pas itu meninggalkan Allah sang pemberi rezeki. Yang kedua, dia bekerja, dia menghasilkan sampai meninggalkan sholat. Harta ini akan menjadi saksinya nanti ketika tidak sholat itu. Ya Allah, gara-gara mencari saya itu Pak Ijo ini nggak sholat. Jadi saksi. Ini bobok-bobok kalau sholat. Anak saya itu kan mulai semua ngumpul. Mantu-mantu saya pokoknya sholat. Kemudian itu kan kadang mabak. Ini mau sholat apa bapak sholat itu langsung berdiri. Kan gitu kaget ya. Kok sholat ini pak? Mati. Meskipun sakit, sholatnya sambil ketik mata, sambil duduk, sambil tayamum, tetap harus sholat. Itu bisa masih kesempatan bisa untuk bisa dikasih apa namanya hidup, itu berkesempatan untuk sholat. Yang kedua, sabar atas musibah yang menimpa. Musibah itu banyak banget. Kurang kasih sayang, hati gelisah, ekonomi kurang, sakit, terus dimusuhi tetangga, disasar mertua, itu ada musibah semua. Dan semua orang itu pasti mengalaminya, nggak ada yang enggak. Mungkin ekonominya bagus, tapi anaknya nakal. Anaknya bagus, tapi utangnya banyak. Kan ada terus. Itu kalau enggak orang pengajian, ahli pengajian seperti ini, itu pasti sengsara terus. Tapi karena kita ikut pengajian, jadi
diunggahne, diudune, ya kadang dipikir, kadang dipasarkan. Jadi bahasa Jawa ini menuturi lho, diunggah diudune, ojo nemen-nemen mikir nanti gol. Nek wis gol itu bisa ketawa sendiri. Iya. Itu musim ketawa sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Musibah itu semua pasti ada. Ketika saya pertama baru dapat anak umur 10 bulan meninggal, itu koyok gue. Istri saya itu sangat tak diminta, nggak melihatnya. Kalau sore itu habis anak meninggal 3 hari itu tak diminta.